Dan tidaklah orang yang dalam perjalanan dia itu ternyata di situ apa? Bisyikri, awanabi, dan yang semasalnya masih bisyikron itu adalah syair ya, dengan lantunan-lantunan musik, lagu-lagu apapun bentuknya. Dan dia enjoy menikmati lagu-lagu tadi, lantunan-lantunan musik ya di dalam kendaraan, baik itu dengan headset atau langsung menonton TV yang difasilitasi di dalam mobil. Maka kata Rasulullah SAW, illa radafahu syaitan, yang hadir di situ yang ikut menumpang adalah setan. Pengalaman yang saya sampaikan kepada para jamaah Bapak Ibu, beberapa hari ketika kita perjalanan safar, maka saat ketika kita mengendarai kendaraan sepeda motor, maka di depan ada mobil, dan ketepatan saat mungkin melihat mobil ya, kelihatannya mobil elf ya, itu ada penumpangnya, mobil janggolan ya. Maka saya terlihat dari belakang itu, kelihatannya di situ kan ada fasilitas audio ataupun TV ya. Maka secara langsung terlihat dari kaca belakang yang saya lihat dari belakang mobil ketika saya mengendarai sepeda motor, maka di situ penumpangnya memang dihibur dengan melihat video yang disiapkan fasilitas di dalam mobil, ada TV ya. Kalau orang-orang yang memang dalam perjalanan ketika menyarter kendaraan mungkin atau mobil pribadi, ternyata memang di situ televisi itu yang dihadirkan, yang disetel ya, yang dipertontonkan adalah yaitu alunan musik dangdut ya. Kelihatan dangdut ya. Kemudian jarak beberapa meter juga menemui di daerah Sumber Gempol itu, kelihatannya habis ada kecelakaan gitu ya. Habis ada kecelakaan karena memang rame ya. Terlihat bekas-bekas di situ ada terjadi kecelakaan. Tapi saat itu memang sore hari ya. Maka kami tetap melanjutkan perjalanan sambil melihat banyaknya orang-orang yang ada di situ ya, di TKP ya. Sambil kemudian saya teringat ketika saya melihat ya mobil yang di depan saya, ketika di situ penumpangnya di situ melihat menonton ya. TV yang dilihat acaranya adalah yaitu lantunan musik ya, ataupun lagu-lagu ataupun dangdutan atau yang semisalnya ya. Maka saya teringat apa yang telah disampaikan oleh baginda kita yang mulia Rasulullah SAW. Jadi ketika orang safar Bapak Ibu perjalanan, kita berbicara dari perjalanan ya, entah itu dekat ataupun jauh. Kalau kita perjalanan jauh atau dekat, maka memang Rasulullah SAW senantiasa memberikan resep-resep agar senantiasa orang ketika dalam perjalanan atau safar itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan, mulai berangkat sampai tujuan bahkan kembali pulang ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis dari Uqbah bin Amr radhiyallahu an, ini pernah menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini pernah memberikan nasihat kepada setiap orang ketika mengadakan perjalanan atau safar, baik dekat maupun jauh, baik itu pakai sepeda ontel, sepeda motor, mobil, kendaraan umum, pesawat atau yang lain, kereta api atau yang lainnya. Nabi mengatakan di dalam perkataan yang mulianya, mamin raqibin yakhluwa fi masyiratin billahi wa dzikrihi illa radafallahu malak. Mamin raqibin, tidak ada orang yang dia itu mengadakan perjalanan safar ya, pergian yang dimana tujuan pergian itu tujuannya adalah baik ya, untuk kebaikan, apapun bentuknya kebaikan, silaturahim, mengunjungi keluarganya, orang tuanya, atau mungkin karena ada acara-acara mungkin pekerjaan ya,
bisnis atau yang lain. Ya, tujuannya baik. Fi masiratin billahi, memang tujuannya memang untuk karena Allah SWT. Orang bekerja itu kalau niatnya karena Allah itu juga nanti bernilai ibadah. Wa fi dzikrihi, dan di situ penumpangnya ataupun sopirnya atau siapapun orang yang hadir di dalam kendaraan tadi, penumpangnya itu senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bebas zikirnya Pak, dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, atau wanahmu, atau yang semisalnya seperti membaca Al-Quran, ya itu. Illa radafallahu malak, ya, melainkan yang ikut menumpang juga, illa radafallahu malak, yang ikut menumpang, yang hadir jadi penumpangnya juga, selain manusia ada malaikat. Ya, terus menawi tiyang niku wau nindakaken ya kendaraan tujuannya safar ya, niku dipun barengi kalian zikir, mengingat Allah, atau membaca Al-Quran, atau dia menonton apa sesuatu yang bisa mengingatkan kepada Allah, entah itu ceramah, entah itu murotal, bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir, nasihat-nasihat. Selama tontonannya di dalam kendaraan dia, baik mobil atau naik sepeda motor, dia pakai headset, ya dengarkan pakai HP, pakai headset itu, mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, murotal, ceramah-ceramah, nasihat-nasihat. Maka yang ikut menumpang, yang ikut hadir juga di situ adalah malah malaikat, yang malaikat itu tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang senantiasa mengingat Allah. Karena Bapak Ibu, orang itu kalau senantiasa mengingat Allah tidak hanya di rumah saja, tidak hanya ketika mukim, tapi ketika perjalanan juga dia senantiasa mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi apa? Tentram. Yakin Pak Buge? Milanipun Allah Ta'ala dawuh wonten surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang mukmin itu hatinya senantiasa bisa tentram, Pak Bu, tenang. Itu kalau dia membiasakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dalam kondisi apapun, kalau dia senantiasa berzikir kepada Allah, itu hati akan menjadi tenang. Bukan hanya tenang saja, di situ ya, malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan atau namanya malaikat hafadhah, yang kebiasaannya dia mencari orang-orang yang mengingat Allah, itu mendoakan. Apa doa malaikat? Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Terus didoakan oleh malaikat dengan kalimatnya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Itu didoakan oleh malaikat. Itu kalau orang yang senantiasa berzikir, Pak. Entah di rumah, entah di kantor, entah di pasar, dalam perjalanan, di dalam kendaraan atau yang lain. Ya. Insya Allah Pak Uge. Nah itu. Jadi yang ikut hadir, yang ikut numpang di situ ada malah malaikat yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi siapapun yang mengingat Allah. Sebaliknya, waman yakhluwa fi masiratin, dan tidaklah orang yang dalam perjalanan dia ini ternyata di situ apa? Bisyikri, awanabi, dan yang semasalnya masih bisyikri. Syikrun itu adalah syair ya, dengan lantunan-lantunan musik, lagu-lagu apapun bentuknya, dan dia enjoy menikmati lagu-lagu tadi, lantunan-lantunan musik ya di dalam kendaraan, baik itu dengan headset atau langsung menonton TV yang difasilitasi di dalam mobil. Maka kata Rasulullah SAW, illa radafahu syaitan, yang hadir di situ, yang ikut menumpang adalah setan. Gitu, jelas Pak? Oke. Jadi kadang-kadang saya itu melihat ya, kondisi yang seperti itu, saya pribadi takut Pak. Kalau sewaktu perjalanan itu adalah setengah kematian. Nah, saya nggak langsung kita ini ya dalam perjalanan antara hidup dan mati. Itu dengan kehendak Allah, takdir, tetap ya, entah itu terjadi apa-apa di tengah perjalanan. Tapi yang kita khawatirkan dalam kondisi kita meninggal dunia, seandainya itu Allah takdirkan terjadi, ya,
maka kita dalam kondisi apa itu? Kita sedang apa itu? Makanya ini hati-hati Pak Bungki. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, maka jangan sampai kita sedang berbuat maksiat kepada Allah. Itu penting sekali. Nah, maka ketika orang berkendara, naik kendaraan yang dimana itu diiringi dengan lantunan musik, lagu-lagu, dangdutan, atau yang semisalnya, itu yang hadir itu setan di situ. Jelas Bapak Ibu, niki Kanjeng Nabi sing dawuh. Mungkin jenengan tasik miren hadis ini ya. Masih dengar hadis ini Pak? Hadis riwayat Imam Tabrani, hadis sahih. Hati-hati Pak. Setan itu paling senang dengan musik, tapi setan itu paling benci dengan lantunan ayat-ayat Allah. Sebaliknya, malaikat itu paling benci dengan musik dan dia senang dengan lantunan ayat-ayat Allah. Sekarang tergantung kita. Dalam kita kondisi apapun, entah itu di rumah, dalam perjalanan, kita senang mana? Senang kita nyetel lagu-lagu atau setel nasihat-nasihat ceramah ya, atau ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita setel, yang kita bunyikan, yang kita dengarkan. Apakah kita didoakan malaikat, yang malaikat itu hadir di rumah kita atau dalam perjalanan menemani kita, atau sebaliknya setan yang hadir dalam rumah kita atau menemani perjalanan kita? Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia, itu yang kita pikir Bapak Ibu. Makanya ketika melihat ada kecelakaan seperti itu, yang saya pikirkan cuma satu. Rasulullah mengatakan, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta yuhtamu lahu. Kamu nggak usah gumun heran dengan penampilan seseorang, amalan seseorang atau ibadahnya seseorang, sampai kamu tahu bagaimana kondisi matinya dia. Seperti apa kondisi dia meninggal dunia? Itu Pak mungkin. Mungkin kelihatannya orang dengan penampilan ya soleh, ahli ibadah, dengan casingnya, pakaiannya seperti orang yang ahli sholat, ahli sunnah, atau ahli apa saja. Tapi pada kenyataannya sehari-harinya dia masih berbuat maksiat. Apalagi sampai datang kematiannya dia sedang berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ini kan contoh rugi Pak. Nah, ini pengalaman pribadi saya dalam berkendaraan ya, safar jenengan, saya nasihatkan sekali lagi ya, jangan sampai ketika yang hadir dalam perjalanan kita ya, kendaraan kita yang ikut menumpang itu bukan malaikat tapi setan, itu jangan sampai ya. Maka kita hindari sebisa mungkin. Biasakan setiap kita dalam perjalanan naik kendaraan apa saja, sebisa mungkin kita tenangkan hati kita. Hati akan menjadi tenang senantiasa untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah ya. Berangkat kita berdoa kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, dalam perjalanan kita terus berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astagfirullah, wa atubu ilaih. Banyak zikir-zikir itu, insyaallah salah itu mengundang malaikat nanti ya. Tapi kalau kita masih senang dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian lagu-lagu, ya sudah, otomatis setan yang ada di situ. Ya, yang bahayanya nanti ketika terjadi apa-apa di tengah perjalanan, ya ini yang kita nggak inginkan. Kenapa? Karena jangan sampai kita yang di saat kondisi aman, kondisi sehat kita ini banyak ibadah, tapi yang terjadi ketika dalam kematian kita ternyata ditutup dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik ya. Akhir kehidupan yang buruk karena kita sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pengalaman saya pribadi ya, dan saya kalau penjenengan nanti bisa menjadi pelajaran ya bagi kita, agar kita sekali lagi setiap gerak-gerik kita, kehidupan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan menjadikan hati kita ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna